Ini untuk kepala desa. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Pemilik-pemilik yang tidak datang diambil, dicari orang untuk sebagai penunjuk gelap ke dalam, memanfaatkan sisa C6 untuk memilih pasangan 02. Walaupun itu pelanggaran pemilu, pidana, tapi bagi kami di Gerindra kalau bisa diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana gitu ya, dibesar-besarkan, kami selesaikan aja dengan sederhana. Anies Presiden! Di tengah persaingan kontestasi politik yang sangat kompetitif, para peserta pemilu cenderung menggunakan berbagai cara untuk menang, termasuk menerabas aturan yang berlaku. Di berbagai daerah, beragam modus kecurangan acap kali terjadi. Alat peraga kampanye jadi sasaran, membuat proses dan tahapan pemilu 2024 diwarnai banyak pelanggaran. Di Medan, Sumatera Utara, dari rekaman CCTV terlihat dua orang pria tidak dikenal sedang merobek dan mengambil alat peraga kampanye milik calon legislatif Afif Abdillah dan Prananda Surya Paloh di Kota Medan. Diduga aksi ini dilakukan pada dini hari sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Alat peraga kampanye yang rusak menjadi pemandangan yang lazim di Kota Medan. Setidaknya dari 5 yang terpasang, ada 1 yang robek atau terlepas dari tempatnya. Sejumlah pihak menduga adanya oknum yang sengaja disiapkan untuk merusak baliho-baliho caleg yang tidak sesuai dengan pilihan mereka. Hal itu terlihat dari pola perusakan yang spesifik dan adanya bukti rekaman video CCTV. Petinggi Partai Nasdem Kota Medan menyebut setengah dari jumlah baliho yang dipasang hilang dan rusak. Upaya mengumpulkan bukti-bukti telah dilakukan untuk dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Nasdem berharap hal ini tidak menjadi persoalan yang besar dan dapat diselesaikan dengan baik. Perusakan itu selalu ada, tapi kan dia mungkin tergantung dari tempat dan oknum gitu. Tapi kalau setiap malam selalu ada yang baru, misalnya nih, satu baliho dalam satu wilayah berjejer nih, nggak sampai berapa meter ada baliho lain, nggak berapa meter ada baliho lain. Ada banyak, tapi yang dirusak cuma satu gitu. Nah, ini jadi pertanyaan kita gitu. Perusakan baliho calon legislatif ini tidak hanya dialami oleh caleg Partai Nasdem. Beberapa perwakilan partai di Kota Medan pun mendapati laporan yang serupa. Pengumpulan bukti sudah dilakukan, namun hingga saat ini masih belum diketahui juga siapa yang bertanggung jawab. Kita dari sekitar 50 caleg yang ada di DPRD Kota Medan yang dari PDI Perjuangan itu ada sekitar 10 memang yang sudah melaporkan di beberapa titik mereka yang memang baliho mereka ada yang merusak dan dengan sengaja menyobeknya, seperti itu kira-kira. Jadi itu cukup banyak sehingga kita di teman-teman mengadu kepada kita sebagai pengurus. Sampai sekarang tidak, karena kita juga tidak intens untuk melakukan pelacakan ya, kerusakan APK itu kita anggap sebagai walaupun itu pelanggaran pemilu, pidana, tapi bagi kami di Gerindra kalau bisa diselesaikan dengan dengan cara yang lebih sederhana gitu ya, tidak dibesar-besarkan, kami selesaikan aja dengan sederhana. Dan kami tidak blow up itu sebagai suatu suatu kejahatan besar atau pengrusakan ini kita anggap nanti merugikan partai, tidak. Saat ini saya berada di Jalan Denai, Kota Medan, tempat di mana ada alat peraga kampanye berupa baliho yang diduga dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, di sini terlihat ada bekas potongan benda tajam tepat di gambar muka dari caleg tersebut. Namun memang hingga saat ini masih belum diketahui apa modusnya dan siapa yang bertanggung jawab. Waduh, asli kali baliho itu belok. Gudangnya.
Di rekaman CCTV lainnya, terlihat 2 orang pemuda membawa baliho lengkap beserta tiang dengan menggunakan sepeda motor. Diduga baliho tersebut merupakan milik caleg Partai Nasdem Antonius Devolis Tumanggor yang pada saat itu langsung melapor ke Bawaslu. Kita mohon kepada pihak Bawaslu dan pihak kepolisian menindak tegas para pelaku ini karena ini udah berulang-ulang semenjak saya dilakukan, yaitu Partai Nasdem, baliho, Depri Nopal Pasaribu, Peranda Surapalo dan saya sendiri sering dirusak-rusak. Gitu. Udah ulang-ulang, apalagi ini sudah dari Bawaslu Kecamatan sudah kita laporkan bulan Desember kemarin, tetapi tidak ada bukti. Dan sekarang ini udah buktinya kuat gitu. Dalam bukti yang terekam, baliho milik Antonius Tumanggor diduga dicuri dan dibawa ke rumah bendahara Partai Demokrat Medan, Irwan Sihombing, di daerah Medan Barat. Ditemui di rumahnya, Irwan mengaku baliho atau spanduk yang dibawa ke rumahnya itu adalah miliknya sendiri. Rumah saya kebongkaran maling di Jalan Sedayo Raya di Kelambir 5. Pintu pagarnya diambil. Daripada nanti sembarangan masuk keluar masuk orang, tutup kalian dulu pakai spanduk bapak ini. Ambil kalianlah 2 spanduk itu. Yang di tengah hilang, pintu yang lebar itu tidak hilang, satulah digunakan, satulah dibawa pulang. Jadi saya pun heran kenapa dituduh kami. Penggunaan alat peraga kampanye sejatinya bersifat resmi sehingga tidak boleh sembarang dirusak. Pengrusakan tidak hanya terjadi di Medan, tetapi sejumlah baliho dan spanduk pendukung Paslon 1, Anies dan Caimin juga terjadi di daerah lain. Perusakan alat peraga kampanye ternyata tidak hanya terjadi di kota Medan. Di daerah Jabodetabek pun nyatanya juga ada, seperti di tempat saya berada saat ini di wilayah Tangerang. Di sini ada salah satu baliho calon legislatif dari Partai Nasdem. Jika melihat secara langsung, kondisi balihonya ini sudah rusak dan terbelah menjadi 2, sehingga gambar dari calon legislatifnya pun tidak terlihat sama sekali. Nah, ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak perusakan alat peraga kampanye yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu, sejumlah pihak pun mendorong Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas agar hal ini tidak terus terjadi. Dalam penyelenggaraan pemilu, perusakan alat peraga kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam aturannya, jika terbukti melanggar, ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Faktanya, pelanggaran terkait alat peraga kampanye seringkali tidak ditindak dengan serius. Padahal, jika terus dibiarkan, akan berpotensi menimbulkan rasa curiga antar peserta pemilu yang bisa berujung pada perpecahan. Jadi tidak boleh ada intervensi lagi gitu. Dan aparatur-aparatur yang sebenarnya itu harus independen, ya tolong jalankan fungsinya. Karena kita pun misalnya sebagai akademisi, kita juga tidak boleh namanya mengabaikan etika ini gitu. Kita tidak bisa mengarahkan pikiran seseorang untuk memilih salah satu calon. Dalam hitungan minggu, Pesta Demokrasi 5 tahunan akan dilaksanakan. 203 juta lebih masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin negeri selanjutnya. Pemilu memiliki asas luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun sayang, masih banyak pihak-pihak yang abai hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Akhir-akhir ini, netralitas aparatur negara selalu dipertanyakan karena banyaknya kasus yang memperlihatkan keberpihakan aparatur negara kepada salah satu pasangan calon tertentu. Tapi selagi politik bisa Menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak ada nilai dosa? Kalau ada nilai dosa, kita mundur. Itu aja. Baru-baru ini ramai di media sosial beredar video Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Medan, Andi Yudhistira, yang diduga mengerahkan PGRI untuk mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 2. Dalam kekuasaan,
ya Bapak Ibu ya. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran, Mas Gibran adalah anak dari presiden yang sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Ya, sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota, Wali Kota. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Trianta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak kita di dalam politik itu, kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi setelah di politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, Anda nggak ada lini dosa. Kalau ada lini dosa, kita mundur. Itu aja, Bapak sekalian. Video pertemuan tersebut akhirnya diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Medan untuk diketahui kebenarannya. Wali Kota Medan Bobi Nasution menganggap masalah tersebut adalah bagian dari tanggung jawabnya. Orang nomor 1 di Kota Medan ini kembali menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral. Makanya kan masih kita periksa, yang pasti saya sudah sampaikan ke, sudah ya? Pak Kadis sudah ya? Ini Pak, sudah dipanggil inspektor. Bawaslu juga hari ini. Hari ini juga sudah ke Bawaslu, ini Pak Kadisnya Bawaslu juga sudah ini, dan masih saya sampaikan untuk semua ASN, saya sampaikan untuk paslon netral. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran, Raka Buming Raka. Tidak hanya aparatur sipil negara, seluruh jajaran aparat penegak hukum juga sudah semestinya menunjukkan sifat yang netral. Namun, lagi-lagi muncul dugaan keberpihakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang juga viral melalui media sosial. Dalam rekaman suara tersebut terdengar jelas bahwa ada instruksi untuk menggunakan dana desa demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Kita tambah-tambah lah. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres keluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nggak dari dana desa itu. 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, dan Dim di situ, Kejari di situ. Penggunaannya tuh. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyebut saat ini masih dilakukan pemeriksaan forensik digital untuk mengetahui kebenaran rekaman suara tersebut. Lembaga tertinggi pengawas pemilu di daerah Sumatera Utara hingga saat ini belum mendeteksi adanya arahan atau instruksi tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kepada pihak kepolisian daerah Sumatera Utara untuk melakukan forensik digital terkait dengan suara daripada pejabat keempat pejabat Forkopimda tersebut guna dijadikan pembanding dengan suara yang ada di dalam video. Arahan-arahan ini kita belum sampai mendeteksi terkait dengan arahan-arahan tersebut, dan kita tidak tahu siapa yang memberikan arahan dan siapa yang menerima arahan. Yang menarik, Bareskrim Polri langsung menangkap seorang pegiat media sosial, Paltie Huta Barat, yang telah mengunggah rekaman tersebut di platform media sosial miliknya karena disebut menyebarkan berita palsu. Padahal belum ada keputusan resmi dari Bawaslu. Bisa jadi kasus-kasus tadi hanyalah sebagian kecil dugaan pelanggaran pemilu yang juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Ketidaknetralan aparatur sipil negara membuktikan adanya intervensi pemerintah dalam pelaksanaan pemilu. Ini bicara tentang etik sebenarnya. Etik kategorinya itu bicara tentang nilai. Nah, nilai itu kan terbangun sebelum bicara tentang regulasi kan tentunya ada
ada hal yang harus dipikirkan, yaitu apa? Kepatutan, pantas atau tidak pantas. Makanya etik yang kita maksudkan ini seharusnya pemerintah sadar ketika beliau adalah seorang pemimpin atau bagian daripada eksekutif misalnya, beliau harus menjamin kebebasan dalam berpolitik masyarakat. Jangan sampai diarahkan. Jadi tidak boleh ada intervensi lagi gitu. Dan aparatur-aparatur yang sebenarnya itu harus independen, ya tolong jalankan fungsinya. Karena kita pun misalnya sebagai akademisi, kita juga tidak boleh namanya mengabaikan etika ini gitu. Kita tidak bisa mengarahkan pikiran seseorang untuk memilih salah satu calon. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita membicarakan ataupun memberikan asupan terhadap orang-orang, masyarakat maupun mahasiswa kita untuk memilih siapa yang paling tepat melihat daripada narasi politiknya. Saya kira itu. Pemerintah seharusnya netral dan tidak menunjukkan sikap keberpihakan pada salah satu calon peserta pemilu sebagai contoh untuk masyarakat agar pemilu berjalan dengan tertib dan damai. Ada instruksi di mana nanti hari hanya si 6 itu semua nanti dimainkan. Indikasi kecurangan merupakan hal yang selalu diantisipasi setiap penyelenggara pemilu. Berbagai modus dan upaya untuk meraih suara tertinggi dilakukan hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Hingga tanggal 8 Januari 2024, Bawaslu mencatat ada 1.023 kasus yang terdiri dari 329 temuan dan 703 laporan. Dari banyaknya laporan, sebanyak 205 kasus merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan sisanya merupakan pelanggaran hukum, administrasi, serta pelanggaran pidana. Menjelang pemilu tanggal 14 Februari, dugaan kasus kecurangan makin marak terjadi, terutama di daerah-daerah sampai pelosok desa. Praktik-praktik penggiringan untuk memenangkan paslon tertentu ditemui di salah satu daerah di Kota Medan. Tim Realitas bertemu dengan seorang kepala lingkungan yang mengaku mendapatkan instruksi untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Sebagai kepala tuh apa yang disuruh wajib harus dilakukan? Seluruh apa yang diperintahkan pimpinan wajib dilaksanakan. Pinomat harus membawa massa. Apalagi sekarang ini mau pemilu, seluruh masyarakat diarahkan untuk memilih salah satu pasangan 02. Wajib harus menang. Itu arahannya, instruksinya langsung atau? Langsung dari pimpinan. Maksudnya langsung ketemu tatap muka? Tatap muka langsung. Instruksi dapat langsung. Itu dari? Pihak lurah, camat, lurah. Contoh-contoh kegiatannya apa aja Bang yang diinstruksikan itu? Bahkan sampai macam saya diinstruksikan seluruh membagi sembako kepada pasangan 01 untuk berubah arah menjadi 02 dengan memberi sembako ataupun intimidasi dengan penghapusan PKH dan berbagai macam jenis lainnya. Saat ini memang seluruh kepala lingkungan itu tertekan karena itu semua. Selain itu ada apa lagi Bang? Ada instruksi di mana nanti hari hanya si 6 itu semua nanti dimainkan. Kayak gimana tuh? Bisa dijelaskan nggak Bang? Maksudnya dimainkan tuh kayak gimana? Jadi setiap kepala lingkungan itu menyediakan pemain untuk memanfaatkan si 6 yang sisa. Pemilih-pemilih yang tidak datang itu diambil, dicari orang untuk sebagai penyucuk gelap ke dalam. Memanfaatkan sisa si 6 untuk memilih pasangan 02. Itu diwajibkan. Pengakuan kepala lingkungan itu membuktikan bahwa memang benar adanya gerakan bawah tanah yang akan membuat pemilu diwarnai kecurangan. Masyarakat menjadi tidak bebas memilih dan terbebani meskipun diiming-imingi segala jenis bantuan. Sebagai bagian dari masyarakat, Front Demokrasi Sumatera Utara juga melihat langsung pola-pola kecurangan yang terjadi, khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara. Pemberian bantuan berupa beras ke desa-desa diyakini sebagai alat untuk menggiring pilihan masyarakat. Beberapa minggu ini ya, setelah debat cawapres itu, gitu,
itu sepertinya ada dimobilisasi mobil pickup masuk ke dusun. Ya, masuk ke dusun bagi beras dan juga bagi baju 02, baju gemoy-gemoy gitu. Dibagi kan gitu. Nah, ketika udah berkurung rame, lari. Ini siapa kan gitu kan. Sementara kalau kita tengok di dusun kita itu kan kita tahu siapa yang orang-orang berorganisasi partai. Ini kan bukan orang-orang pengurus partai yang ada di desa kita. Gitu. Ini sepertinya ada yang mengarahkan, apakah ini orang luar. FDSU menilai aksi-aksi yang dilakukan tadi merupakan kecurangan yang terjadi secara sistemik sejak anak Presiden Joko Widodo mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden 2024. Kecurangan total, ya kan? Iparnya Jokowi di MK. Kasus yang ditangani keluarga. Udah nggak enak melihatnya. Kan gitu. Tapi itulah jalan terus kecurangannya. Ya kan? Jalan terus kecurangannya. Apakah karena 80% kepuasan publik atas nama itu, ya kan? Jadi suka-sukanya merusak demokrasi, mematikan demokrasi. Apa yang terjadi di Kota Medan dan Sumatera Utara seharusnya menjadi catatan bagi Badan Pengawas Pemilu untuk lebih serius menindak potensi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional seharusnya lebih tegas, profesional, dan tidak tebang pilih atas kasus kecurangan yang mengacu pada kekuasaan demi menegakkan pemilu yang jurdil sehingga integritas pemilu dapat lebih terjaga. Dan jaga profesionalitas, jaga netralitas, dan tetap berintegritas. Kami harus yakinkan kepada peserta pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilu dari tingkat pusat sampai nanti ketika ada pengawas TPS tidak akan pandang bulu, tidak akan pilih kasih dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kami sudah disumpah demi bangsa, demi republik ini. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini ternyata masih saja ada kasus-kasus dugaan kecurangan dan pelanggaran. Diduga hal-hal tersebut terjadi karena adanya intervensi dari pemerintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perintah tersebut bahkan sampai kepada sejumlah kepala lingkungan di Kota Medan. Sudah sepatutnya pemerintah mengantisipasi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Jangan sampai pesta demokrasi rakyat ini malah ternodai oleh kepentingan-kepentingan yang menghilangkan kebebasan dalam memilih. Metro TV,